Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan bagi umat muslim untuk membiasakan diri menunaikan amalan-amalan soleh sebelum memasuki bulan Ramadan. Lalu apa saja keutamaan bulan Sya'ban seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menunaikan amalan puasa sunnah di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh. Beliau menunaikan keutamaan bulan Sya'ban ini sampai tanggal 27 atau 28 Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah. Sayyidah Aisyah menceritakan kepadanya, Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan saum atau puasa lebih banyak dalam sebulan selain bulan Sya'ban. Beliau hampir melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1834. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban yang kedua adalah amalan kita akan dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Sya'ban adalah segala amal baik dan buruk dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Inilah mengapa Rasulullah banyak mengamalkan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya, yaitu bulan yang berisikan berbagai amalan, perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Dan aku senang amalku diangkat sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2317. Keutamaan ketiga adalah perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan lain dari bulan Sya'ban adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan ayat perintah bersolawat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 pada bulan Sya'ban, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengungkapkan bahwa Sya'ban adalah bulan bersolawat kepada Nabi pilihan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian keutamaan nomor 4 adalah persiapan sebelum bulan Ramadan. Keutamaan bulan Sya'ban adalah momen persiapan sebelum bulan Ramadan tiba. Ramadan merupakan bulan bagi umat Islam panen amalan seperti membaca Al-Quran, berpuasa, sholat tahajud, dan amalan yang dianjurkan lainnya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang tepat untuk membiasakan diri menunaikan amalan-amalan soleh. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Bakhli, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyirami, dan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman tersebut. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban yang kelima adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang. Keutamaan bulan Sya'ban adalah menjadi hal yang wajib menjadi pertimbangan
karena hal ini bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Dikisahkan oleh Abu Daud dan Nasai, Rasulullah SAW bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana kemuliaannya banyak dilupakan oleh orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab sendiri adalah bulan yang banyak keutamaan dan keistimewaan, sementara bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Kemudian bulan Sya'ban berada di antara keduanya, sehingga orang lalai untuk mengamalkan berbagai amalan soleh di dalamnya. Keutamaan bulan Sya'ban yang keenam adalah bulan terakhir orang mengqadha puasa Ramadan. Keutamaan bulan Sya'ban adalah bagian dari bulan terakhir mengqadha puasa atau mengganti puasa Ramadan tahun lalu. Qadha puasa atau mengganti membayar puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang tidak memiliki udzur syar'i sebelum memasuki bulan Ramadan berikutnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melakukan qadha puasa pada bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Sayyidah Aisyah berkata, sesungguhnya aku berkewajiban melakukan puasa Ramadan dan aku tidak mampu melakukannya hingga datangnya Sya'ban. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2047. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi diungkapkan, jika seorang muslim mengakhirkan puasa qadha sampai datang Ramadan berikutnya tanpa uzur, ia telah berdosa dan ia harus berpuasa Ramadan yang akan datang. Apabila seorang muslim tidak memiliki kesempatan untuk qadha puasa Ramadan tahun lalu karena halangan seperti sakit berkepanjangan, maka diperbolehkan membayar di tahun berikutnya dan tidak membayar fidyah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keutamaan bulan Sya'ban yang ketujuh adalah dikabulkan segala permohonan. Keutamaan bulan Sya'ban adalah ada pada malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan umatnya bila mereka memperbanyak doa. Keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta rizki kepadaku, maka aku akan memberi rizki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 malam di mana doa tidak tertolak pada malam-malam tersebut, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keutamaan bulan Sya'ban yang ke-8 adalah bulan pengampunan dosa. Keutamaan bulan Sya'ban adalah malam penuh dengan ampunan dosa. Malam nisfu Sya'ban dianggap sebagai malam pengampunan, pembebasan, dan penuh berkah. Pada malam nisfu Sya'ban, umat muslim dianjurkan memperbanyak amalan sunnah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni hamba-hambanya
kecuali dua orang, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa. Dalam hadis riwayat lain, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Allah memberi kesempatan bagi umat muslim untuk mendapatkan pengampunan seperti banyaknya bulu kambing. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu pada kambing Bani Kalb, atau salah satu kabilah yang punya banyak kambing. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ahmad. Keutamaan nomor 9 adalah pahala yang sangat berlimpah di bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pahala yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan yang seluas-luasnya dan pahala yang sebanyak-banyaknya bagi umat muslim yang mengerjakan amal baik. Adanya keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam dan melakukan sholat serta memperlama sujud, sehingga aku menyangka beliau telah diambil. Karena curiga, maka aku gerakkan telunjuk beliau dan ternyata beliau masih bergerak. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan selesai dari sholatnya, beliau berkata, "Wahai Aisyah, apakah kamu menyangka bahwa Rasulullah tidak memberikan hakmu kepadamu?" Kemudian Aisyah menjawab, "Tidak ya Rasulullah, namun aku menyangka bahwa Anda telah dipanggil Allah karena sujud Anda yang telah lama." Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Tahukah kamu malam apa ini?" Kemudian Aisyah menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah muncul kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni orang yang meminta ampun, mengasihi orang yang minta dikasihi, namun menunda orang yang hasud sebagaimana perilaku mereka." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah keutamaan bulan Sya'ban. Semoga pada bulan ini kita bisa memaksimalkan ibadah dan amal soleh sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.